Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha ya Allah jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan mubarakan ma'sum mardiyah wa la taj'al fina wa la hawalina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matridan wa la mahruma. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil ilm waftah lana bi ma'rifatil alim wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'an difa'al fadl istifadah wal hath al tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dalalat ala khair libtigha mardatihi wa qurbi wa thawabih. Taib. Ya, kita masih pada munasabah bulan Rabiul Anwar, syahru wiladati Sayyidina wa Habibina al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawatullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya ashrafal mursalin. Khudh bidi qalas hilati hadilkini ana bijahi ana fi jahi Rasulillah ana fi jahi Rasulillah ana fi jahi Rasulillah. Kemudian kita baca Fatihah kepada mu'allif hadal kitab Asy-Syaikh Afiruddin Al-Bahri dan Syekh Zakaria Al-Ansari. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada bahasan tanakud, ya, pembahasan tanakud, bab tanakud, kontradiksi. Sebelum daripada ini kita telah menyelesaikan bab yang namanya al-qadaya atau qadiyah, ya. Nah, sekarang ketika kita sudah selesai daripada bahasan qadiyah, sekarang adalah pembagian daripada qadiyah. Ya. Qadiyah itu ada kalanya tanakud ketika, ya, saya ulang lagi. Ketika ada dua qadiyah, ya, di sini pembagiannya ada dua. Pertama tanakud, yang kedua akes, ya. Dan di sini sekarang kita pada malam hari ini akan membahas tanakud, ya. Ketika ada dua qadiyah, qadiyah itu apa? Kalam khabar, ya, singkatnya gitu. Ketika ada dua qadiyah, bagaimana ketika itu tanakud? Syaratnya seperti apa suatu qadiyah dengan qadiyah yang lain itu dikatakan tanakud atau kontradiksi. Gunanya apa kita mengetahui tanakud itu, kontradiksi itu? Gunanya apa? Gunanya adalah kita akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ketika kita sudah mengetahui salah satu daripada qadiyah itu benar, maka yang lainnya pasti salah. Ya, misalkan saya katakan saya itu hidup, ini qadiyah. Kemudian saya itu mati, ini juga qadiyah. Saya itu hidup, saya itu tidak hidup. Ini berarti di sini ada dua qadiyah. Mana yang benar antara dua qadiyah ini? Dua qadiyah ini adalah dua qadiyah yang saling kontradiksi. Maka akan mengharuskan adanya salah satu qadiyah saja yang benar dan yang lainnya pasti salah. Ketika
saya terbukti orang yang hidup, berarti qadiyah yang satunya yaitu saya itu mati atau tidak hidup itu pasti salah. Ketika saya terbukti mati, maka qadiyah yang mengatakan saya itu hidup itu pasti salah. Paham? Itu gunanya kita mempelajari tanaqud tuh ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita baca wat tanaqudu huwa ikhtilafu qadiyataini. Dalam hal apa? Bil ijabi was salab. Tanaqud itu adalah ikhtilafu qadiyataini. Perbedaan dua qadiyah. Ya. Dalam sisi apa? Bil ijabi, dalam sisi negatif, ya. Wasalbi dan bil ijabi dengan positif, wasalbi dan negatif. Iya atau tidak? Saya itu hidup berarti ijab, saya itu tidak hidup berarti salab. Bihaitsu yaqtadi al-ikhtilafu lidzatihi. Sekiranya perbedaan tersebut itu akan menuntut pada dzatiyah dari qadiyata ini tersebut, ya. Antakuna ihdahuma shadiqatan wal ukhra kadzibatan. Bihaitsu yaqtadi al-ikhtilafu li dzatihi, ya. Sekiranya perbedaan tersebut akan menuntut pada dzatiyah daripada tanaqud tersebut, ya. Apa? Menuntut apa? Antakuna ihdahuma shadiqatan wal ukhra kadzibah. Menuntut salah satunya itu benar dan yang lainnya itu bohong atau salah. Kaqaulina Zaidun laisa bikatibin. Zaid itu bukan seorang penulis. Zaid itu bukan seorang penulis. Ya. Jadi perbedaan dua qadiyah dalam sisi negatif dan positifnya, yang sekiranya perbedaan tersebut, ya, akan memberikan konsekuensi salah satu daripada dua qadiyah yang berbeda, saling berbeda tersebut itu salah satunya benar dan yang satunya salah, pasti salah. Seperti contoh Zaidun laisa bikatib dengan Zaidun katib, ya. Ketika Zaid terbukti seorang penulis, maka Zaid bukan seorang penulis itu salah. Ketika Zaid terbukti tidak seorang penulis, berarti Zaid seorang penulis itu salah. Ya. Ya. Zaidun katibun dengan Zaidun laisa bikatib. Perhatikan, Zaidun katibun ini qadiyah, Zaidun laisa bikatib juga qadiyah. Ini dua qadiyah yang saling berbeda, saling ikhtilaf. Dalam sisi apa? Positif dan negatif. Kalau ini positif, ya. Kalau ini negatif. Positif gini halamannya. Oh ya. Zaid seorang penulis, Zaid bukan seorang penulis. Yang perbedaan daripada dua qadiyah ini atau kontradiksi daripada keduanya itu akan menuntut salah satu daripada dua qadiyah ini itu benar dan salah satunya pasti salah. Kalau Zaid sudah betul-betul
seorang penulis, maka Zaid bukan seorang penulis itu pasti salah. Kalau Zaid terbukti bukan seorang penulis, berarti Zaid seorang penulis salah. Gitu ya. Saya terbukti hidup, berarti klaim atau qadiyah atau kalam yang mengatakan saya bukan seorang yang hidup itu pasti salah. Saya terbukti mati, bukan seorang hidup, saya sudah mati. Berarti ketika dia terbukti saya sudah mati, berarti klaim yang mengatakan saya hidup itu pasti salah. Jadi gitu. Jadi kemungkinannya hanya dua saja. Paham? Itu namanya kontradiksi atau tanakut. Beda dengan apa? Kemarin apa? Yang mirip dengan tanakut itu apa? Tadad ya. Atau apa? Ta'arud ya. Itu masih memungkinkan adanya kemungkinan yang lain. Kalau tanakud itu hanya dua kemungkinan dari dua hal saja. Kalau ta'arud itu kemungkinan bisa lebih daripada dua hal. Saya hidup atau mati. Saya seorang alim atau seorang tidak alim. Gitu, kemungkinan dua saja. Ya. Tapi kalau ta'arud ya, itu bisa kemungkinan banyak. Misalkan kulit saya ini ada kalanya putih, waalaikumsalam, ada kalanya hitam. Memang kedua-duanya nggak bisa berkumpul, tapi di situ bisa kemungkinan yang lain daripada dua hal itu. Bisa coklat, bisa merah dan seterusnya. Jadi kalau tanakut hanya dua saja. Ya. Saya ulang lagi, tanakut itu perbedaan dua qadiyah dalam sisi negatif dan positif yang dari perbedaan tersebut akan menuntut salah satu daripada qadiyah tersebut benar dan yang lainnya pasti salah. Berarti apa? Waalaikumsalam. Dua qadiyah ini tidak akan pernah bisa berkumpul sama sekali. Harus pokoknya, mau tidak mau pasti harus salah satunya saja. Ya, harus salah satunya saja yang benar, tidak bisa berkumpul. Dalam satu waktu tidak bisa berkumpul, saya itu hidup dan juga saya juga tidak hidup, nggak bisa berkumpul selamanya. Gitu ya. Saya itu diam, ada kalanya diam, ada kalanya bergerak. Ini kan tanakut. Diam atau tidak diam. Tidak diam berarti lawannya adalah bergerak. Berarti ini tanakut dan pasti tidak bisa berkumpul dan hanya salah satunya saja. Kalau saya sudah terbukti seorang yang bergerak, berarti saya bukan orang yang diam. Kalau saya orang yang diam, berarti bukan orang yang bergerak. Tidak bisa berkumpul. Saya pada satu waktu yang bersamaan, saya bergerak dan diam, nggak bisa. Paham? Nah gitu, itulah tanakud. Terus bagaimana syarat-syaratnya? Nah ini ada syarat-syaratnya. Karena nggak sembarangan dua qadiyah atau dua perkataan ya, atau dua kalam khabar yang disebutkan seakan saling bertolak belakang kemudian lantas dikatakan tanakut. Nggak mesti. Ya. Nggak mesti ya.
Makanya tadi saya contohkan, kulit saya ini ada kalanya putih, ada kalanya hitam. Ini dua hal ini bukan tanakud. Ya, bukan tanakud. Nah, tetapi apa? Ta'arud. Kemudian apa saja syarat-syarat daripada tanakud, dikatakan tanakud itu? Wala yatahaqqaqu dzalika, yakni tanakud tidak bisa tercapainya suatu tanakud pada dua qadhiyah itu illa ba'da ittifaqihima fi thamani wahdat, kecuali ketika betul-betul ada kesamaan pada 8 satuan, 8 persatuan. Harus ada kesamaan kesatuan dalam 8 hal. Ya. Pertama, dalam maudhu'nya. Pertama, harus sama, dua qadhiyah itu harus sama pada maudhu'nya. Ada maudhu', ada mahmul. Contoh, Zaidun qaimun. Itu satu qadhiyah. Qadhiyah yang lainnya juga harus pakai Zaid juga. Berarti apa? Zaidun laisa biqaim. Paham? Misalkan maudhu'nya itu berbeda. Contoh, Zaidun qaimun, kemudian Bakrun laisa biqaim. Ini tanakud enggak? Tidak, karena maudhu'nya berbeda. Pertama maudhu' ya. Maudhu'nya harus sama. Harus ittifaq ya. Syurutut tanakud. Harus ittifaq pada 8 hal. Pertama, harus sama-sama maudhu'nya. Contoh, samanya wahadat ya. Pertama maudhu'. Contoh, Zaidun katibun. Maka qadhiyah yang lainnya harus juga pakai Zaid juga. Zaidun laisa bikatib. Paham? Kalau Zaid ini diganti oleh Bakar laisa bikatib. Ya. Kemudian ingin dihadap-hadapkan dengan Zaidun katib, itu bukan tanakud. Karena maudhu'nya berbeda. Paham? Yang kedua itu apa? Kedua apa? Mahmul. Maudhu' mahmul. Mahmul. Contoh, apa misalkan? Amrun atau Bakrun alimun misalkan. Kemudian qadhiyah yang lainnya, Bakrun laisa bifaqih misalkan. Maka ini tidak bisa dikatakan tanakud. Karena apa? Mahmulnya itu berbeda. Ini mahmulnya alim, ini mahmulnya faqih. Harus diganti dengan apa? Alim juga. Berarti harus diganti dengan alim. Kemudian yang ketiga,
harus ittifaq atau kesamaan daripada zaman. Zaman. Contoh Zaidun naimun. Ya. Lailan. Itu kan tanda kurung lailan. Kemudian Zaidun naimun laisa Laisa binaim. Tapi nahar. Zaid itu tidur pada waktu malam, dalam tanda kurung waktu malam. Tapi di sini Zaidun laisa binaim, waktu nahar. Itu tidak dikatakan tanakud. Ya. Tidak bisa dikatakan tanakud. Karena apa? Karena naim tersebut waktunya tidak sama. Jadi harus apa? Harus lailan juga. Harus lailan juga. Jadi Zaid tidur pas waktu malam dengan Zaid tidak tidur pas waktu malam. Itu berarti dua hal yang tanakud atau kontradiksi. Yang keempat, apa? Makan dalam sisi tempat harus sama juga. Contoh Zaidun qaimun fiddar. Zaidun laisa biqaim fi syari' misalkan. Maka ketika makannya itu berbeda, berarti di situ tidak bisa dikatakan tanakud. Zaid itu berdiri di rumah, kemudian Zaid itu tidak berdiri, tapi di syari'. Itu tidak bisa dikatakan tanakud. Jadi harus sama-sama fiddari juga. Itu ya. Yang kelima dalam sisi al-idhofah, sandaran. Harus sama dalam sisi idhofah. Contoh Zaidun abun. Zaidun abun li amrin. Kemudian nakidnya apa? Zaidun laisa bi abin. Tapi apa? Libakrin. Ini tidak bisa dikatakan tanakud. Karena apa? Idhofahnya itu tidak sama. Zaid itu seorang bapaknya Amr. Zaid itu bukan bapaknya Bakar. Nah, itu bukan tanakud. Kenapa? Karena penyandaran dari seorang bapak kepada anaknya itu berbeda, anaknya berbeda. Maka Bakar ini harus diganti dengan Amr juga. Baru bisa dikatakan tanakud ya. Oke, kemudian yang keenam. Apa yang keenam? Quwwah wal fi'al. Quwwah itu potensi dan fi'il. Contoh Zaidun dhahikun ya.
fil bil quwwah kemudian Zaidun laisa bidahikin bil fa'l atau bil fi'l. Nah, ini tidak bisa dikatakan tanakut. Ya. Karena qadiyah yang pertama mengatakan bahwasanya Zaid itu seorang yang ketawa secara bil quwwah, secara potensial. Ya. Sedangkan yang qadiyah yang lawannya adalah nakidnya atau qadiyah lawannya itu apa? Zaid itu tidak ketawa dalam kenyataannya. Itu tidak bisa dikatakan tanakut, ya. Jadi harus bil quwwah juga, gitu kan? Harus bil quwwah juga. Agar bisa dikatakan tanakut. Paham? Potensial dengan kenyataan paham ya? Jadi gini, saya ini diam. Diri saya ini potensial ketawa. Muqaffa ini orang yang potensi punya kekuatan naluri untuk ketawa. Namanya saya ini muqaffa dhahikun bil quwwah. Paham? Nah, kalau bil fa'li itu saya harus ketawa secara nyata. Nah, itu namanya bil fa'li. Paham? Ketika ada ungkapan bahwasanya muqaffa itu seorang yang ketawa tapi secara bil quwwah, secara potensial. Kemudian ada pernyataan lagi, muqaffa itu bukan seorang yang ketawa tapi bil fa'li. Itu tenakut nggak? Tidak. Karena apa? Karena itu beda konteks. Kalau yang dimaksud qadiyah yang pertama itu bil quwwah, sedangkan qadiyah yang salah satunya yang berbeda dengan atau nakidnya itu yang dimaksud adalah bil fa'li, bil fi'li. Paham? Jadi harus dua-duanya bil quwwah semua. Saya ini orang yang ketawa bil quwwah. Kemudian ada pernyataan lagi, saya ini orang yang tidak ketawa bil quwwah. Nah, itu namanya tanakut. Berarti salah satunya ada yang salah dan salah satunya ada yang benar. Terus setelah itu apa? Setelah itu apa? Harus sama juga, ketujuh harus sama dalam sisi juz'i dan kulli. Juz'i dan kulli. Az-zinji aswad. Az-zinji itu maknanya negro ya, orang negro. Az-zinji aswad. Maksudnya apa? Ba'duhu, sebagiannya. Kemudian ada pernyataan lagi, az-zinji laisa bi aswada. Tetapi apa? Kulluhu. Itu ya. Bi aswada kullihi itu ya. Nah, ini tidak bisa dikatakan tanakut. Kenapa? Karena juz'i dan kullinya itu berbeda. Qadiyah yang pertama, orang negro itu hitam, maksudnya sebagiannya. Kemudian qadiyah yang lainnya, orang negro itu tidak hitam, maksudnya semuanya. Ini tidak bisa dikatakan. Harus, kalau ini ba'du harus ba'du juga. Kalau kullu ya kulli semua. Itu ya. Terus yang terakhir ya. Yang ke-8 ya. Ke-8 ya. Dalam syaratnya juga harus ada kesamaan. Contoh, Zaidun najihun
in ijtahad. Kemudian qadi yang lainnya Zaidun laisa binajihin illam yajtahid. Coba perhatikan. Harus juga ada kesamaan dalam syaratnya. Contoh, Zaid itu orang yang sukses itu ketika dia itu sungguh-sungguh. Kemudian ada pernyataan lagi, Zaid itu bukan orang yang sukses ketika dia tidak sungguh-sungguh. Ini tanakut nggak? Tanakut nggak? Hah? Enggak. Karena beda syarat. Perhatikan, harus cermat. Paham nggak? Zaidun laisa binajin in lam yata'allam. Nggak cermat namanya ini. Jangan ketipu makanya. Ini memang pernyataan benar. Orang yang namanya nggak sungguh-sungguh ya bakal nggak sukses, iya nggak? Iya benar emang gitu. Tapi ini kita sedang membahas antara dua kalimat, dua qadiyah. Apakah itu kontradiksi atau enggak? Bukan pernyataan itu benar enggak. Kalau memang dia itu enggak sungguh-sungguh ya maka enggak sukses. Iya itu benar. Tapi apakah dikatakan tanakut enggak? Oh, antara kedua ini kan. Antara keduanya. Zaidun najun. Harus ada kesamaan dalam sisi syaratnya. Perhatikan. Zaid itu orang yang sukses ketika dia itu sungguh-sungguh. Zaid itu tidak sukses ketika dia tidak sungguh-sungguh. Ini tanakut enggak? Tidak tanakut. Kenapa? Karena syaratnya berbeda. Syarat yang pertama ketika sungguh-sungguh, syarat yang kedua itu ketika tidak sungguh-sungguh. Paham? Jadi harus sama. Berarti kalau di sini ijtihad, ini juga harus ijtihad juga. Nanti bisa dikatakan tanakut. Paham? Nah, gitu. Jadi apa pernyataan yang menyatakan bahwasanya Zaid itu orang yang sukses ketika dia itu sungguh-sungguh, dengan Zaid itu tidak sukses ketika tidak sungguh-sungguh, itu bukan tanakut. Jadi tanakut gimana? Zaid itu orang yang sukses ketika sungguh-sungguh. Zaid itu bukan orang yang sukses ketika sungguh-sungguh. Paham? Iya, makanya harus cermat ya. Nah, itu syarat-syarat daripada tanakut. Paham ya? Udah berapa menit? Mati. Oke, terus ya. Bentar lagi. Wa naqidul mujabah al-kulliyah innama hiya as-salibah al-juz'iyah. Nakid daripada atau lawan atau yang mengkontradiksi mujabah kulliyah itu apa? Salibah juz'iyah. Saya hapus ya. Khususnya yang ini aja nih. Ya, nakidnya mujabah kulliyah, nakidnya mujabah kulliyah itu apa? Salibah juz. Iya. Contohnya apa? Kullu insanin hayawanun. Ini yang mujabah kulliyah. Berarti nakidnya apa contohnya? Ba'dul insan laisa bihayawan. Paham? Jadi nakidnya mujabah kulliyah itu salibah juz'iyah. Contohnya apa? Kullu insanin hayawan, setiap manusia itu hayawan. Lawannya apa? Sebagian manusia itu bukan hayawan. Paham? Ini harus dihafalkan.
Nakid mujabah kulliyah itu salibah juz'iyah harus apa? Ya. Wa naqidus salibah kulliyah innama hiya al mujabah al juz'iyah. Nakid nakidnya salibah kulliyah, kebalikannya salibah kulliyah itu apa? Mujabah juz'iyah. Contoh, la syai'a minal insani bihayawan. Ini salibah kulliyah. Salibah kulliyah la syai'a minal insani bihayawan. Kemudian lawannya apa? Ba'dul insan mujabah juz'iyah, ba'dul insan hayawan. Ya, nakid daripada salibah kulliyah itu mujabah juz'iyah. Contoh, salibah kulliyah la syai'a, sama sekali kulliyah berarti. Tapi di situ bentuknya negatif, la syai'a. Paham? Tidak ada satupun daripada manusia itu hayawan. Berarti ini kulliyah, ini penafiannya, pensalebannya, penafiannya itu secara kulli, tidak ada sedikit pun. Tidak ada satupun manusia itu hayawan. Kemudian maka lawannya apa? Nakidnya apa? Yang kontranya apa? Ba'dul insan hayawan. Paham? Terus wal mahsuratani, ya, dua qadiyah yang terhitung, maksudnya ada hitungan, ada kuantitasnya, ya. La yatahaqqaqu at-tanaqudu bainahuma illa ba'da ikhtilafihima fil kamiyah. Itu tidak bisa terjadi tanakud antara keduanya walaupun sudah sama dalam sisi syarat-syaratnya ini, ya. Kecuali dengan apa? Illa ba'da ikhtilafihima fil kamiyah. Kecuali ketika sudah ada perbedaan daripada kedua tanakud tersebut dalam sisi kuantitasnya, dalam sisi hitungannya. Ya, yaitu apa? Dalam sisi kulliyah dan juz'iyah. Li'annal kulliyataini qad takdzibani. Karena apa? Karena dua kulliyah, ya, dua hal yang kulli itu terkadang nggak benar semua. Contoh, kullu insanin katibun walaisa wala syai'a minal insani bikatib. Ini kan kulli semua. Kulli yang pertama, kullu insanin katibun, itu kulli yang mujabah. Ya, mujabah kulliyah. Wala syai'a minal insan bikatib, ini juga kulli juga. Ya, kulli tapi salibah. Paham? Dan ini nggak ada yang benar semua. Nggak ada yang benar sama sekali kedua-duanya ini, semuanya sama-sama salah. Setiap manusia itu penulis, tidak ada satupun daripada manusia itu penulis. Ini juga bohong semua. Setiap manusia itu bohong, setiap manusia itu penulis itu nggak benar. Tidak ada satupun manusia itu penulis, itu juga bohong juga. Ya, jadi harus ada perbedaan antara kulli dan juz'inya. Kalau di sini sama-sama kulli itu semuanya keliru semua. Nah, sebaliknya wal juz'iyataini qad tasduqani. Kalau dua hal yang juz'i, dua qadiyah yang juz'i, itu terkadang benar semua. Contoh,
Ba'dul insani katib, sebagian manusia itu katib. Ya, ba'dul insan laisa bikatib. Sebagian manusia itu penulis, sebagian manusia itu bukan penulis. Iya benar semua. Paham? Nah itu. Jadi harus ada perbedaan daripada kulli dan juz'i. Juz'inya harus diganti. Kalau yang satunya sudah kulli, maka yang satunya harus dengan juz'i. Paham? Nah gitu ya. Harus diganti ba'd. Ada yang tanyakan? Udah ya, jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semangat, bentar lagi nih mau hatam ini. Ayo bentar lagi nih mau hatam nih. Aduh.